Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak di pelajaran PPKN. Hari ini kita mempelajari sub materi 2 bab 5 kelas 9, yaitu kita membahas permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Materi pembelajaran kali ini meliputi 3 hal. Yang pertama, permasalahan di bidang sosial ekonomi. Yang kedua, permasalahan di bidang budaya. Dan yang ketiga, permasalahan gender. Permasalahan di bidang sosial ekonomi. Menurut Sarjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana ketidaksesuaian tersebut bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat lainnya. Permasalahan di bidang sosial ekonomi meliputi yang pertama, kesenjangan ekonomi, yang kedua, kemiskinan, yang ketiga, pengangguran, yang keempat, tindak kejahatan atau kriminalitas. Kesenjangan ekonomi biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara si kaya dan si miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Kesenjangan ekonomi ini biasanya disebabkan karena tingkat pendapatan yang berbeda. Yang kedua, kemiskinan, yaitu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Di antaranya faktor utama adalah pengangguran, yang kedua pendidikan. Pendidikan yang rendah menyebabkan pengangguran sehingga memicu adanya kemiskinan. Berikutnya pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Masalah pengangguran juga erat kaitannya dengan masalah kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat. Pengangguran itu tadi di awal sudah saya sebutkan, bisa terjadi karena biasanya tingkat pendidikan seseorang itu minim atau rendah, sehingga kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan. Berikutnya yang keempat di permasalahan sosial ekonomi, yaitu tindak kejahatan atau kriminalitas. Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua dari banyak faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan agar mereka dapat bertahan hidup. Tadi kemiskinan dan pengangguran penyebab utamanya. Orang yang nganggur, kemudian akhirnya miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian menempuh jalan melakukan kejahatan atau kriminal. Berikutnya, yang kedua kita membahas permasalahan di bidang budaya. Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Permasalahan di bidang budaya meliputi 1. Pengaruh budaya pop, 2. Kultur shock atau gegar budaya, 3. Kultur lag atau kesenjangan budaya, yang keempat meningkatnya sifat individualisme. Mari kita bahas satu persatu permasalahan di bidang budaya. Pengaruh budaya pop. Budaya pop atau budaya populer adalah suatu budaya yang diterima dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat global, termasuk gaya hidup, musik, gagasan, bahkan hobi
dan yang lainnya. Di era saat ini pengaruh budaya pop sudah sangat mempengaruhi generasi muda kita sehingga memicu adanya perilaku westernisasi, yaitu budaya hidup ke barat-baratan atau lebih suka meniru budaya barat. Berikutnya kultur shock atau geger budaya. Terjadinya suatu kultur shock biasanya ditandai dengan adanya perubahan-perubahan sosial maupun budaya seperti kebiasaan, kepercayaan akan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kultur shock ini juga tidak lepas dari pengaruh budaya pop yang tadi memicu gaya hidup ke barat-baratan, sehingga aturan atau norma yang berkembang di dalam masyarakat kita ini sedikit demi sedikit mulai terkikis atau luntur. Yang contohnya dulu orang yang lebih muda lebih sopan santun kepada orang yang lebih tua, diantaranya bersalaman, menyapa. Kalau saat ini dengan adanya pengaruh budaya pop atau kultur shock, kegiatan tersebut sudah mulai hilang. Yang berikutnya, meningkatnya sifat individualisme. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembangnya pula sifat individualisme dalam masyarakat. Hal ini karena setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik dari yang lainnya. Bisa kalian amati di dalam gambar di sebelah kanan, itu adalah contoh individualisme. Walaupun mereka berkelompok, berkumpul, tetapi mereka lebih asik di dunianya sendiri, dengan bermain handphone, dengan bermain komputer dan sebagainya. Yang keempat, kultur lag atau kesenjangan budaya. Kultur lag adalah suatu kondisi di mana terjadi kesenjangan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Yang ketiga, mari kita bahas permasalahan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional, serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender diantaranya yang pertama marginalisasi, yang kedua subordinasi, yang ketiga stereotip, dan yang keempat kekerasan. Marginalisasi, istilah ini menggambarkan rendahnya status, akses, dan penguasaan seseorang terhadap sumber daya ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Berbagai pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan wanita, misalnya asisten rumah tangga, dinilai lebih rendah dibandingkan pekerjaan pria. Bisa disimpulkan marginalisasi ini adalah adanya status yang menganggap bahwa jenis kelamin tertentu itu lebih rendah derajatnya. Ya, mungkin di bidang perpolitikan yang misalnya didominasi oleh kaum pria dan sebagainya. Berikutnya, masalah ketidakadilan gender yang kedua adalah subordinasi. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tadi sudah disebutkan contohnya diantaranya adanya tadi pelabelan bahwa kaum perempuan itu identik dengan pekerjaan rumah tangga, sehingga dianggap bahwa apa yang dilakukan perempuan itu tidak penting. Berikutnya stereotip, pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif, secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender
karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Jadi bisa dipahami ya, bahwa stereotip itu adanya penandaan atau pelabelan terhadap jenis kelamin tertentu, ya, yang menganggap jenis kelamin tertentu itu lebih penting. Nah, di antaranya di salah satu pekerjaan atau profesi yang harus menjadi pimpinan itu contohnya kaum laki-laki dan sebagainya. Nah, itu menandakan adanya pelabelan. Berikutnya kekerasan. Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan tersebut berarti suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan tidak terjadi hanya berbentuk fisik, misalkan penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain. Kekerasan juga bisa terjadi secara non-fisik, ya, penghinaan, pelecehan, dan yang lain-lain. Baik, pembelajaran kali ini itu tadi, yaitu mengenai permasalahan dalam keberagaman masyarakat. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas mengenai upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan keragaman masyarakat itu tadi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.